Shalom dan selamat bertemu kembali di dalam ibadah online kita. Mari kita sama-sama ucap syukur kerana walaupun kita tidak dapat mengadakan ibadah kita secara fizikal, tetapi kita masih berpeluang untuk mengadakan ibadah kita secara online bersama keluarga kita. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum memulakan ibadah raya kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang Engkau beri ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat hari yang baru yang Engkau berikan ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan kasih Engkau itu ya Tuhan baru setiap pagi. Kami berdoa ya Tuhan hati dan fikiran kami ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan kepada Engkau sepanjang ibadah raya ini ya Tuhan. Agar kami ya Tuhan tetap fokus ya Tuhan kepada Engkau. Haleluya, kami berdoa ya Tuhan agar nama Engkau ya Tuhan yang ditinggikan. Engkau lah yang dimuliakan ya Tuhan di dalam segala hal yang kami lakukan ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan firman-Mu ya Tuhan ke dalam tangan Engkau. Kami berdoa ya Tuhan kami dapat belajar sesuatu ya Tuhan yang baru ya Tuhan daripada firman Engkau, dan kami ya Tuhan dapat lebih mengenal Engkau ya Tuhan secara lebih dalam ya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan ibadah kami ya Tuhan dari awal sampai akhir ya Tuhan semua ke dalam tangan Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa ya Tuhan dan mengucap syukur. Amin.
Haleluya Tuhan, haleluya Bapa, dikuduskanlah namamu. Bapa, pada saat ini saya ingin berdoa kepadamu COVID-19 yang sedang melanda dahsyat di permukaan bumi dan di seluruh dunia ya Tuhan. Engkau
Menyertailah dan campur tanganlah atas segala urusan-urusan COVID-19 ini ya Bapa. Engkau berikanlah kekuatan dan tenaga yang mencukupi kepada frontliners yang sedang bertungkus lumus menyelamatkan orang-orang yang sedang kritikal atau mempunyai virus ini dalam badan mereka ya Bapa. Engkau berikanlah pengharapan dan juga buang rasa ketakutan itu dari orang-orang yang harus mengalami virus ini. Engkau kuatkanlah juga iman mereka supaya mereka percaya hanya Engkau yang mampu menyembuhkan dan menyelamatkan mereka. Biarlah mereka mencari-Mu ya Bapa, datang kepadamu dan berdoa kepadamu. Saya berdoa ya Bapa supaya Engkau sembuhkan mereka pada saat ini. Curahkanlah kasih karunia-Mu dan berikan sukacita ke atas keluarga-keluarga yang telah hilang orang kesayangan mereka. Kuatkanlah jiwa mereka untuk mengatasi dukaan ini ya Bapa. Kami juga percaya ya Bapa bahawa Engkau mempunyai jalan keluar dan rencana yang lebih besar atas pandemik ini ya Bapa. Bapa, saya juga ingin berdoa tentang kesihatan kerana cuaca yang tidak menentu ini. Saya berdoa supaya Engkau tutup bungkusi kami dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Jauhi kami dan hindarilah kami dari segala penyakit-penyakit yang ingin datang ke kami. Saya juga berdoa ya Bapa, orang yang mempunyai sebarang sakit pada saat ini, saya berdoa kepada Engkau ya Bapa supaya mereka tidak perlu lagi merasakan kesakitan itu. Berikanlah mereka kekuatan yang baru dan tenaga yang baru untuk menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Tuhan, saya juga berdoa kepada Engkau tentang pelajaran yang berlangsung secara online ya Bapa. Saya berdoa supaya mereka tidak berasa stres untuk melakukan segala kerja yang diberikan oleh guru mereka. Engkau menyertailah orang-orang yang belajar supaya mereka memahami dan mengerti segala pengajaran yang diajarkan oleh guru mereka ya Bapa. Berikanlah mereka tumpuan juga ya Bapa dan fokus yang kuat semasa mereka belajar secara online. Bapa, saya percaya bahawa ramai pelajar yang tidak mempunyai motivasi untuk melakukan kerja sekolah mereka atau menghadiri kelas mereka ya Bapa. Oleh itu, saya berdoa supaya mereka tidak akan lagi berasa tidak bermotivasi, melainkan memperolehi semangat yang kuat. Begitu juga dengan orang-orang yang harus mengalami dengan masalah mental mereka juga ya Bapa. Pada saat ini ya Bapa, saya ingin berdoa kepadamu bagi orang-orang yang sudah memulakan pekerjaan mereka. Lindungi mereka dan menyertailah mereka sepanjang pekerjaan yang mereka lakukan. Jauhilah mereka dari virus-virus ini dan sebarang penyakit ya Bapa. Hilangkanlah rasa letih mereka, sakit mereka dan berikanlah kekuatan yang baru untuk melakukan kerja-kerja mereka. Saya juga berdoa ya Bapa supaya Engkau berikan kebijaksanaan kepada mereka untuk melakukan pekerjaan mereka. Bapa, saya juga berdoa bagi yang hilang pekerjaannya ya Tuhan. Engkau kuatkanlah hati mereka ya Bapa kerana saya percaya bahawa Engkau mempunyai persiapan daripada luar jangkaan mereka ya Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu yang disampaikan oleh anak-Mu ya Bapa. Saya berdoa ya Tuhan supaya setiap orang yang mendengar firman-Mu ini dapat memberkati mereka. Bukakanlah juga hati dan telinga kami untuk menerima dan mendengar firman-Mu ya Bapa. Saya juga berdoa untuk persembahan yang disembahkan oleh anak-anak-Mu. Saya berdoa supaya Engkau memberkati persembahan ini ya Bapa. Dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Selamat datang ke ibadah kita pada hari ini sekalipun masih dalam talian online. Namun Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kita untuk berbicara bagi kita semua melalui firman-Nya untuk pagi hari ini. Amin, saudara-saudara. Saya berdoa supaya di mana saja Anda berada untuk mengikuti ibadah online pada hari ini, Anda pasti dilawat oleh Roh Kudus dan pastinya Anda diberkati oleh Bapa kita di surga. Amin. Selamat beribadah semua. Tuhan memberkati. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya ambil daripada Kitab Kejadian pasal yang ke-39 ayat 1 sampai ayat yang ke-6.
Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ketiga, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu kerana Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ayat yang ke-6, segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Demikianlah firman Tuhan yang kita belajar hari ini. Namun saudara-saudara, kita akan fokuskan di dalam ayat yang kedua ini. Ya, ayat yang kedua ini, di mana firman Tuhan berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ya, ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, cerita Kejadian 39 ini berkenaan dengan Yusuf yang dijual oleh orang Ismail dari orang Midian kepada Potifar, ketua pengawal istana raja. Dikatakan di sini ayat yang kedua, Tuhan menyertai Yusuf. Saudara-saudara, di dalam ayat 2 ini sebenarnya bukanlah pertama kali firman Tuhan berbicara berkenaan dengan penyertaan Tuhan kepada Yusuf, ya. Tetapi kita belajar bagaimana, apa akibat, apa kesan terhadap seseorang yang disertai oleh Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar daripada kehidupan Yusuf yang masa yang singkat ini. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, dikatakan di sini bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan, sehingga apa saja yang dibuat oleh Yusuf semuanya berhasil dan tidak ada yang gagal. Amin, saudara-saudara. Maukah saudara-saudara hidupmu berhasil sepanjang kau hidup di dunia ini? Kuncinya adalah penyertaan Tuhan bersamamu.
Jadi judul dan khotbah saya pada hari ini adalah penyertaan Tuhan adalah kunci keberhasilan Yusuf. Penyertaan Tuhan adalah kunci keberhasilan kita semua. Penyertaan Tuhan adalah kunci keberhasilan. Itulah judul khotbah saya pada hari ini sesuai dengan firman Tuhan di dalam Kejadian 39 ayat yang kedua yang kita baca sebentar tadi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, Yusuf ini memang orangnya yang berhasil sejak dari kecil. Ya, remajanya saudara-saudara. Di dalam Kejadian 37 dikatakan di sini Yusuf ini adalah seorang remaja kira-kira 16-17 tahun yang rajin. Amin. Dia punya abang-abang lebih kurang 12 orang ke atas. Ya. Dan dia adalah salah satu saudara di antara abang-abangnya yang masih kecil. Tetapi ada dicatatkan di situ bahwa dia juga seorang penggembala membantu ayahnya. Jadi Yusuf ini memang orang yang baik, orang yang ikhlas, ada orang yang jujur. Kalau kita melihat di dalam pasal Kejadian pasal yang ke-37, dikatakan di sini kalau abang-abangnya tidak pulang daripada penjagaan domba atau dari ladang, maka Yusuflah yang keluar dari rumah bapaknya untuk mencari abang-abangnya, apakah hal apa, kenapa perkara-perkara, kenapa abang-abangnya ini tidak pulang sehari suntuk atau 2 hari dan sebagainya. Lihat saudara-saudara, Yusuf ini adalah orang yang baik, ikhlas, jujur, dan orang yang rajin. Ya, amin saudara-saudara. Kemudian Yusuf ini adalah orang yang jujur. Dikatakan di dalam ayat 37 bahwa apa saja yang berlaku di dalam dirinya dia ceritakan kepada bapaknya. Dia ceritakan kepada keluarganya. Dia ceritakan kepada abang-abangnya. Dikatakan di dalam 37 ini saudara-saudara, Yusuf bermimpi. 2 kali dia bermimpi dan diceritakan kepada abang-abangnya, diceritakan kepada ibu bapaknya. Dari mimpi inilah saudara, kejujuran, keikhlasan, kebaikan Yusuf inilah abang-abangnya mulai membenci dia. Satu tahap saudara-saudara bahwa kebencian itu terhadap Yusuf dari abang-abangnya ini adalah membunuh. Abang-abangnya sudah merancang untuk membunuh dia. Amin saudara-saudara. Namun Yusuf saudara-saudara tetap memberitahukan keikhlasannya, kejujurannya, kebaikannya. Suatu hari dia pergi menziarahi abang-abangnya di ladang karena mereka tak pulang. Firman Tuhan berkata, abang-abangnya sudah bersekongkol. Itu dia Yusuf, mari kita bunuh dia. Lalu pindik kata, firman Tuhan berkata, Yusuf ditangkap dan mau dibunuh. Tetapi apa yang berlaku saudara-saudara, Tuhan menggunakan seorang abangnya yang namanya Reuben. Reuben berkata, jangan bunuh, ini adik kita. Dan usul itu saudara-saudara, karena Tuhan menyertai Yusuf sekali lagi, didengar oleh abang-abangnya sehingga Yusuf tidak jadi dibunuh oleh abang-abangnya yang membenci terhadap dia. Saudara-saudara, walaupun tidak dibunuh, mereka lemparkan Yusuf ke sumur. Sumur itu dalam sekali dan tidak boleh orang keluar tanpa ada bantuan daripada orang yang ada di atas. Dan disitulah Yusuf saudara-saudara dilempar ke sumur. Amin. Untuk berapa lama? Sampai dia meninggal. Tetapi sekali lagi kita akan lihat bagaimana Yusuf berhasil dalam hidupnya. Yang tadinya tidak dibunuh, sekarang masuk di sumur. Tetapi tidak lama kemudian Alkitab mencatat ada seorang suku Ismail, orang Midian,
melalui tempat itu. Dan saya percaya itu bukan kebetulan. Tuhan telah merencanakan bahwa orang ini harus melalui ini karena Yusuf yang ada di sumur itu. Kemudian Tuhan memakai seorang abangnya yang namanya Yehuda. Apa kata kalau adik kita ini janganlah kita biarkan dia mati di dalam sumur ini. Tetapi marilah kita keluarkan dia dan kita jual dengan harga 20 sikal perak. Dan usul itu sekali lagi didengar oleh seluruh abang-abang Yusuf yang ingin membunuh, memusnahkan Yusuf. Dan lalu dijuallah Yusuf, saudara-saudara, kepada orang Ismail, orang Midian itu. Dan dibawa ke Mesir. Dan itulah ayat Kejadian 39 ayat 1 sampai yang seterusnya yang kita baca ini. Lihat saudara-saudara, bagaimana Yusuf berhasil sukses dalam hidupnya. Dia tidak dibunuh, dia tidak mati di sumur, tetapi dia dijual. Itu pun dia telah memberikan keuntungan kepada abang-abangnya. Karena abang-abangnya mendapat dari dirinya itu 20 sikal perak. Dan sekarang saudara-saudara kita lihat. Seseorang yang disertai Tuhan pasti akan berhasil. Amin. Katakan di sebelah kiri kanan saudara-saudara, penyertaan Tuhan seseorang akan berhasil. Amin. Puji Tuhan di masa yang sukar ini. Di masa yang sukar bukan saja di Malaysia tetapi seluruh global. Ya, kita menghadapi dengan penyakit global saya rasa yaitu COVID-19. Saudara-saudara, ingat firman Tuhan ini. Saya percaya setan akan datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Dan melalui COVID ini, setan akan memakainya semua. Tapi percayalah saudara-saudara, seperti dalam cerita di pasal yang ke-37 ini. Setan membunuh Yusuf. Tetapi karena Tuhan menyertai Yusuf, Yusuf tidak jadi dibunuh di dalam banyak hal-hal dan perkara itu. Tetapi sekarang Yusuf berada di Mesir. Dijual oleh orang Ismail kepada seorang kaya. Yaitu ketua istana raja. Yang namanya Potifar. Amin. Saudara-saudara, kita lihat apa yang berlaku kepada seseorang yang disertai Tuhan. Tentunya penyertaan Tuhan adalah kunci keberhasilan. Itulah judul hari ini dan kita akan lihat. Ya, kita akan lihat ya, bagaimana Yusuf yang disertai Tuhan akan mengalami keberhasilannya. Di dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai yang keempat, kita melihat bagaimana kedekatan Yusuf atau hidupnya intimasi dengan Tuhan. Ya, sehingga Tuhan senantiasa menyertai Yusuf. Dan penyertaan itulah membuat Yusuf menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Katakan amin. Penyertaan Tuhan bukan kekuatannya, bukan kepintarannya, bukan educationnya, bukan kuasa manusianya, tetapi dikatakan dalam Kejadian 39 ayat 2-3 itu, karena penyertaan Tuhan maka Yusuf berhasil apa saja yang dilakukannya. Katakan amin. Amin. Di dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan, dalam segala area, di mana saja kita melihat Yusuf, semuanya dia lalui dengan keadaan yang sukar, tetapi dia berhasil karena Tuhan menyertai dia. Saya berdoa pada masa-masa yang sukar ini, setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini, supaya mulai mendekatkan hidupnya kepada Tuhan dengan berbagai cara. Karena hanya penyertaan Tuhan, maka seseorang akan mengalami hidup yang berhasil. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Di dalam Kejadian 39 ayat 21 sampai 23. Sekali lagi saudara-saudara, kita akan melihat Yusuf
berada di penjara ataupun di penjara, ya. Haleluya. Di penjara. Tetapi kita akan melihat bahwa di penjara pun kita akan menemukan ayat-ayatnya di mana ayatnya menyatakan tentang penyertaan Tuhan. Ayat 21 dan 23 dikatakan di sini, Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi ketua penjara itu. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Kerana Tuhan menyertai dia dan yang dikerjakannya dibuatnya Tuhan berhasil. Kita lihat sini saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Di mana Potifar, saudara-saudara, sendirilah yang mengangkat Yusuf dan melemparkan ke penjara. Karena fitnah istrinya kepada Yusuf. Karena dikatakan Yusuf merogol dia. Itu istilah yang kasar. Padahal tidak, saudara-saudara, kalau kita baca dalam firman Tuhan ini. Dan Yusuf dipenjara karena difitnah. Dan tuannya sendirilah yang memenjarakannya. Tetapi lihat, karena Tuhan menyertai, sekali lagi ayat yang ke-21 dan 23. Karena Tuhan menyertai Yusuf. Dan apa saja yang dikerjakannya, dibuatnya di dalam penjara. Dibuatnya Tuhan. Siapa yang membuat Yusuf berhasil di dalam penjara? Tuhan. Amin, saudara-saudara, sekali lagi Tuhan. Sehingga di dalam penjara dia seorang pengurus. Sekalipun seorang banduan, dituduh seorang banduannya, tetapi dia seorang pengurus, saudara-saudara. Sehingga kepala penjara itu yang memberikan kuasa kepada Yusuf. Lihat, maukah saudara-saudara hidup kita selalu berhasil, sekalipun dalam keadaan yang sukar, di masa pandemik kah, di penjara kah, di fitnah kah, di keluarga dituduh dengan bukan-bukan. Tapi satu hal yang kita belajar dari sini, hidupmu akan berhasil dalam segala keadaan kalau Tuhan menyertaimu. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan, haleluya. Amin, haleluya. Tepukan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Jadi penyertaan Tuhan merupakan sebuah kunci yang sangat penting dalam perjalanan setiap keberhasilan dalam hidup Yusuf. Begitu juga saudara-saudara dalam hidup kita. Hanya penyertaan Tuhan merupakan kunci bagi kita supaya kita hidup berhasil, sukses di hadapan Tuhan. Amin. Di keluarga, di rumah, majikan, di dalam pelayanan, di mana saja, di penjara, dalam masa sukar, dalam masa yang sederhana, apa saja. Jika Tuhan menyertai, saudara tak perlu risau dan takut. Pastinya hidupmu akan berhasil. Amin. Dalam segala keadaan. Jadi saudara-saudara, apa yang membuat hidup Yusuf itu mendapat penyertaan Tuhan? Kita akan belajar beberapa hal di dalam khotbah pada hari ini, ya. Yang pertama, nah ini penting, ya. Yang pertama, kenapa Tuhan selalu menyertai Yusuf? Dan penyertaan Tuhan itulah yang membuat Yusuf berhasil. Dibenci, dibunuh, tapi tidak. Kemudian difitnah, dipenjara, tetapi semakin dia dilimpahkan berkat rahmat kepada Yusuf. Karena sikap Yusuf yang pertama yang kita lihat di dalam ayat yang ke-6, pasal yang ke-39 adalah Yusuf seorang yang rajin. Amin. Dia rajin berdoa. Dia rajin berkomunikasi dengan Tuhan. Dia rajin bekerja sejak dari kampungnya
sejak dari kecil remaja. Dia seorang yang rajin. Dan Tuhan suka orang yang rajin. Amin. Dikatakan dalam ayat 6, segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Segala diserahkan kepada Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya itu. Jadi, Potifar tak usah lagi sentuh-sentuh apa bisnisnya. Semua diurus, dilakukan oleh Yusuf sendiri. Ini adalah sikap seorang yang rajin. Maka Tuhan suka orang yang rajin. Maka dia berhasil. Amin, saudara-saudara. Yang kedua, ya, yang kedua, sikap yang kedua yang kita lihat dari Yusuf adalah dia menjaga kekudusannya. Ya, dia menjaga kekudusan. Dia tidak membiarkan najis dosa menguasai dia. Dia tidak membiarkan dirinya, saudara-saudara, dinodai dalam apapun. Dikatakan ayat yang ke-9, lihatlah bagaimana Yusuf digoda oleh istri Potifar itu. Ya, tiap hari Alkitab berkata, tiap hari perempuan itu menggoda Yusuf untuk tidur sama-sama dan melakukan maksiat. Tetapi kita melihat firman Tuhan di sini. Namun dia, yaitu Yusuf, memilih untuk tidak berzina. Yusuf memilih untuk tidak melakukan dosa. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini, kata Yusuf. Dan aku berbuat dosa terhadap Allahku. Tidak mungkin aku lakukan hal ini. Amin. Haleluya. Jadi sikap kedua Yusuf, sehingga Tuhan suka menyertai dia, adalah Yusuf tetap menjaga kekudusan itu. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenajisan dan kekudusan tidak akan bersama-sama. Maka saudara-saudara, kalau kau mimpi ingin disertai Tuhan dan engkau berhasil, jaga kekudusanmu. Amin, saudara-saudara. Haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga, mengapa Tuhan suka menyertai Yusuf? Sikap yang ketiga adalah karena Yusuf menjauhi dosa. Lalu perempuan itu dalam ayat yang ke-12, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf dengan berahi, dengan mau melakukan seksual terhadap Yusuf, sambil berkata, marilah tidur, hai Yusuf, dengan aku. Tolonglah, saudara-saudara. Ya, hai laki-laki semua di sini. Kalau ada wanita yang cantik itu mengajak saudara-saudara, kamu berdua-duaan di rumah karena suaminya tidak ada pada waktu itu, bagaimana saudara-saudara? Yang senyum-senyum tahu ya. Tetapi Yusuf tidak sama dengan saudara. Amin. Ya. Yusuf dikatakan Alkitab bahwa tetapi Yusuf menanggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar cepat-cepat. Lihat, Yusuf menjauhi dosa. Itu sebabnya Tuhan menyertai dia. Sehingga apa saja yang dilakukan, dibuat Yusuf berhasil, kata firman Tuhan. Amin. Yang keempat yang ada terdapat di dalam Yusuf, saudara-saudara, di dalam ayat 8 dan ke-9. Ya, ke-9 dikatakan Yusuf adalah orang yang jujur, ikhlas, baik, saudara-saudara. Maka Tuhan suka sikap sedemikian, yaitu jujur, baik, ikhlas. Ayat 8 dan 9. Karena dikatakan di sini dia tidak memanfaatkan situasi dan berbuat curang meskipun peluang ada di depan matanya. Yusuf melakukan segalanya sesuai dengan mandat yang diberikan kepadanya. Itu terdapat di dalam ayat 8 sampai yang ke-9. Dikatakan di sini, tidak mungkin aku melakukan dosa dan pelanggaran sedemikian. Semua perkara di rumah ini dan di ladang Tuhan saya sudah berikan, kecuali kamu. Kata Yusuf, karena kamu adalah istri tuanku. Tidak mungkin aku melakukan hal perkara demikian yang jahat itu. Saudara-saudara, kita lihat di sini. Yusuf adalah orang yang jujur. Amin, saudara-saudara.
dikatakan di sebelah kiri kanan bersikap jujurlah. Amin. Maka Tuhan menyertai itu karena Tuhan suka orang jujur dan engkau akan diberkati. Puji Tuhan. Yang kelima. Yang kelima adalah ayat 20. Kita akan lihat di sini yang kelima. Ayat yang ke-20 dikatakan atas segala kejadian pahit yang dia alami. Dia tidak pernah mendendam baik ketika disiksa oleh saudara-saudaranya dalam kejadian 37 tadi saya sudah ceritakan, maupun ketika dimasukkan ke dalam penjara oleh tuannya sendiri karena difitnah. Saudara-saudara, namun Yusuf tidak berdendam. Itulah sikap Yusuf, tidak pernah berdendam. Katakan di sebelah kiri dan kanan saudara-saudara, kalau kau masih hidup berdendam, bertobatlah hari ini. Amin. Karena Tuhan suka orang yang tidak berdendam, tetapi suka mengampuni. Amin. Itu sebabnya Tuhan menyertai Yusuf. Dan yang terakhir, saya catat di dalam pelajaran kita hari ini, dalam kejadian 39 ini. Yang terakhir yang ada di dalam Yusuf, sehingga Tuhan suka menyertai dia. Sehingga Alkitab berkata apa saja yang dilakukan Yusuf berhasil, sukses. Karena ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, Yusuf memiliki sikap yang positif, bukan negatif. Ya, positif. Amin. Positif. Karena dikatakan di sini dia tidak pernah bersungut-sungut. Dia tidak pernah mengeluh. Dia tidak menyesali hidupnya, nasibnya, saudara-saudara. Bahkan Yusuf selalu bersikap positif dalam perjalanan hidupnya. Amin. Itu sebabnya Tuhan selalu menyertai dia. Dan Yusuf, Alkitab berkata apa saja yang dilakukannya jadi berhasil, sukses. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah yang membuat Yusuf selalu berhasil dalam hidupnya? Untuk memperoleh keberhasilan sejati itu, bukanlah kerana kekuatan kita, tetapi oleh kerana ada penyertaan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Ada penyertaan Tuhan. Jadi penyertaan Tuhan adalah kunci keberhasilan. Ya, Tuhan menyertai Yusuf. Sebab apa? Dikatakan yang saya sudah ceritakan adalah karena Yusuf adalah seorang yang rajin dalam segala hal. Rajin berdoa, rajin merenungkan kasih Tuhan, firman Tuhan, rajin berbuat baik, rajin bekerja. Yang kedua adalah karena dia menjaga kekudusan, menjauhi dosa, bersikap jujur, ikhlas, baik, tidak berdendam, dan bersikap positif. Amin, saudara-saudara. Maukah saudara-saudara Anda berhasil pada hari ini? Katakan di sebelah kiri kanan saudara-saudara, aku mau. Amin. Ya, kalau kita semua ingin berhasil dalam hidup kita, baik di dalam keluarga, baik di kampung, baik di dalam pekerjaan, di marketplace, dalam pelayanan, dalam segala hal, dalam segala area, waktu yang sukar, dalam penjara, waktu dituduh dan sebagainya. Saudara-saudara, hanya satu yang saudara ingat, firman Tuhan ini yang berlaku terhadap Yusuf. Yaitu penyertaan Tuhan adalah kunci saudara mengalami keberhasilan dalam hidup ini. Amin, sekali lagi saya ulangi. Penyertaan Tuhan adalah kunci keberhasilan seseorang seperti yang Yusuf alami. Demikianlah firman Tuhan yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Dan sebelum saya mengundurkan diri, saya akan berdoa kepada saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, supaya saudara berhasil dalam hidupmu. Bagaimana berhasil? Itu karena penyertaan Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan, saya berdoa untuk firman-Mu ini Tuhan.
Kami telah mendengar firman-Mu, seorang hamba-Mu yang berhasil segala sesuatu yang diperbuatnya. Oh, maut pun tidak berkuasa atasnya, tetapi dia menghindari dari maut, dibunuh. Kemudian dia juga mengatasi kuasa dosa dan tipu daya iblis pada waktu dia bekerja di tuannya. Karena bukan kekuatan dan kepintaran Yusuf, tapi semata-mata Tuhan mengasihi dan menyertai hamba-Mu ini ya Tuhan. Waktu di dalam keadaan yang sukar dimasukkan di dalam penjara, tetapi Yusuf sekali lagi kami melihat, kami belajar bahwa dia berhasil di dalam penjara. Itu bukan kekuatan kebaikan Yusuf, tetapi semata-mata karena Tuhan mengasihi dan menyertai Yusuf. Hari ini ya Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, di masa yang sukar ini sebagaimana kami dalam penjara Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa supaya Tuhan menyertai kami. Saya berdoa setiap kami ya Tuhan Yesus, Tuhan supaya kami rajin mencari Tuhan di dalam doa. Setiap jemaat-jemaat supaya menjaga kekudusan pada hari-hari ini, menjauhi dari dosa, bersikap jujur, ikhlas, berbuat baik dan tidak berdendam ya Tuhan, supaya kami bersikap positif dalam apapun. Tidak ada seorang yang mengeluh, bersungut-sungut dalam keadaan sukar pada hari-hari ini, tetapi yang ada adalah mengucap syukur sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan suka sikap sedemikian, dan Engkau menyertai kami Tuhan. Dan kami akan keluar sebagai pemenang, dan hidup kami berhasil dalam semua area. Terpujilah nama-Mu. Saya memberkati setiap jemaat yang mendengar firman Tuhan ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. 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 Puji Tuhan, Tuhan berkati.